and whip your ass. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Crazy, she's poison and tasty, and people say don't walk away. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfayanti. Saya berasal dari BK 4C dan di sini saya sebagai konselor. Dan saya Nurdiana Roza. Di sini saya sebagai konseling. Dan terima kasih, selamat menikmati. Tunggu sebentar. Duduknya di sini ya. Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini, Nanda? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, tadi Nanda dari mana ya? Tadi dari rumah, Bu. Karena hari hujan, makanya agak telat datang ke sini. Naik apa tadi ke sininya? Jalan kaki, Bu. Cuman tadi pakai payung, makanya nggak kehujanan. Oh, ada basah nggak? Alhamdulillah nggak, Bu. Kan pakai payung. Sudah sarapan tadi? Belum, Bu. Kok belum? Mama tadi nggak sempat masak, Bu. Biasanya Mama yang masakin ya? Iya, Bu. Soalnya tadi tuh karena Mama buru-buru mau ke sekolah kerja kan, makanya nggak sempat bikin sarapan. Oh gitu. Nah, sekarang kita perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Ulfayanti. Ibu sebagai konselornya di sini. Dan Ananda sendiri dengan siapa? Saya Nurdiana, biasa dipanggil Nana, Bu. Jadi Ibu bisa manggil dengan sebutan Nana ya? Iya, Bu. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda sudah datang hari ini. Sebelumnya Ananda datang ke sini sukarela atau ada unsur keterpaksaan dari pihak lain? Sukarela, Bu, tidak ada paksaan dari pihak lain. Alhamdulillah. Sebelum Ibu mau nanya, apakah Ananda sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Oh, berarti belum tahu dong apa itu konseling. Belum, Bu. Apa itu konseling, Bu? Di konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli.
di mana konselornya itu ibu dan konselornya itu Ananda sendiri. Apakah Ananda paham? Paham, Bu. Bisa diulangi lagi? Jadi ternyata konseling itu proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli, di mana konselornya itu ibu sendiri dan anak saya sebagai konselinya ya, Bu. Iya, betul. Sayang Ibu. Ananda jangan khawatir, Ibu tidak akan membeberkan masalah Ananda pada pihak lain. Jika diperlukan untuk memberitahu pada pihak lain, Ibu akan meminta izin terlebih dahulu kepada Ananda. Baik, Bu. Jadi, permasalahan apa yang jadi sekarang? Permasalahan apa yang akan Ananda ceritakan kepada Ibu? Jadi gini, Bu, saya itu mengalami kesulitan fokus dalam belajar, Bu. Kesulitan fokus yang seperti apa ya? Kayak saya mengerjakan tugas A yang deadline-nya tuh sampai hari Selasa. Karena saya muak dengan tugas yang tersebut yang belum selesai, saya kerjakan tugas yang B, Bu. Jadi tugas itu tidak selesai, Bu. Sudah berapa lama Ananda mengalami kesulitan fokus dalam belajar? Lebih kurang 1 bulan ini, Bu. Wah, sudah lama juga ya ternyata. Apa ada hal lain yang membuat konsentrasi Ananda terganggu? Sebenarnya ada, Bu. Yang pertama, saya itu punya masalah di rumah. Di rumah itu terlalu berisik, Bu. Terus yang kedua, saya mengalami sulit memahami pelajarannya, Bu. Apa keluarga di rumah Ananda tahu bahwa Ananda itu kesulitan fokus dalam belajar akibat kebisingan yang terjadi di rumah gitu? Tidak tahu sih, Bu. Saya juga tidak memberitahukannya. Kebisingan yang Ananda maksud itu kebisingan seperti apa ya? Kebisingan itu kayak mama tuh di rumah sering berisik, Bu. Gara-gara adik-adik itu bikin mama marah, gak nurut sama mama. Lalu, adakah Ananda mencari solusi atas permasalahan yang sedang Ananda hadapi di rumah? Sudah, Bu. Saya mencari solusi dengan membicarakan hal tersebut kepada adik. Saya bilang ke adik kan, jangan, tolong nurut sama mama, jangan bikin mama marah agar kakak bisa belajar dengan fokus. Gitu, Bu. Bagaimana hasil dari solusi yang Ananda dapat setelahnya? Apa ada perubahan dalam cara belajar Ananda? Sedikit perubahan, Bu, tapi tidak begitu banyak lah perubahannya, karena ya kadang adik-adik itu tetap aja bikin mama marah, Bu. Jadi mama tetap berisik di rumah, Bu. Dalam masalah pemahaman materi, boleh Bu bertanya, Nanda? Boleh, Bu. Ananda bilang tadi adik-adik Ananda membuat keributan ya saat di rumah. Benar, Bu. Mereka membuat keributan di rumah, Bu. Keributan seperti apa biasanya itu, Nanda? Biasanya tuh mereka memperebutkan mainan, Bu. Kayak yang si adik mau mainan itu dari kakaknya, yang si kakaknya tuh nggak mau ngalah sama adiknya.
mereka saling beributan ya. Iya, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, Ananda berapa saudara ya? Saya berempat bersaudara, Bu. Oh, jadi Ananda 4 bersaudara. Ananda anak keberapa ya kalau Ibu boleh tahu? Saya anak pertama, Bu. Adik saya laki-laki ketiganya, Bu. Oh, berarti Ananda sendiri ya perempuan. Benar, Bu. Kebisingan itu terjadi setiap hari atau di beberapa waktu saja, Ananda? Hampir tiap hari, cuman nggak setiap hari juga sih, Bu. Karena kan ya adalah momen mereka tuh anteng adem diem gitu kan, atau mereka lagi tidur gitu, jadi aku bisa fokus belajar. Sekarang ya tapi lebih banyak keributannya sih, Bu. Kalau Ananda bisa memilih suasana rumah yang seperti apa yang paling Ananda inginkan? Kalau suasana rumah ya pasti yang nyaman, tentram, damai. Kalau untuk keributan kecil-kecilan kayak gitu kan sebenarnya untuk pelengkap aja sih. Cuman kan ya kalau misal dalam aku lagi belajar tuh bagusnya kan hening gitu. Jadi aku bisa fokus belajarnya, Bu. Apa hal pertama yang Ananda rasakan ketika suasana rumah jadi ramai dan tidak kondusif di rumah? Wah, kalau suasana hati aku langsung kayak kalau misalnya mulai ribut tuh aku kayak bisa nggak sih diam bentar gitu. Soalnya aku mau fokus belajar, kayak kesel gitu loh, Bu. Makanya kalau orang ribut tuh aku muak banget sebenarnya, tapi ya gimana ya, Bu. Adik-adik juga masih kecil kan. Dimaklumi aja ya. Mm-mm. Apa yang membuat Ananda tetap bertahan dan mencoba mengerti suasana rumah yang seperti itu? Ya, kalau suasana rumah mah itu pelengkap sih, Bu. Makanya ya mau kemana juga, mau kemana lagi gitu kan. Kalau nggak di rumah gitu. Apa pernah ada momen ketika Ananda ingin sendiri dan tidak ingin diganggu? Ada, Bu. Pasti ada, Bu. Soalnya kayak lagi pengen tenang gitu kan, tugas banyak, terus orang rumah berisik, ya pasti pengen tenang gitu. Ada momen yang pengen aku tenang gitu, nggak ada denger keributan. Seperti di ruang perpustakaan gitu ya. Nah, bener banget, Bu. Di ruang perpustakaan tuh tenang, adem, tentram gitu kan. Contohnya Ananda sedang butuh ketenangan nih. Adakah tempat tertentu di rumah yang bisa dijadikan tempat menenangkan diri gitu? Kalau di rumah udah pasti kamar sih, Bu. Di kamar tuh ya walaupun bakal kedengeran juga ya keributan di luar, cuman di kamar lebih tentram, tenang, nyaman. Biasanya kapan terjadi suasana ribut itu, Nanda? Pagi, siang, atau malam?
Biasanya lebih ke pas itu sih Bu, pertama pagi pas mau berangkat sekolah, terus juga em, siang menjelang malam itu sore lah, sore gitu kan. Kayak pagi itu mama bangunin biar cepet-cepet kan, soalnya mama kerja juga. Dan kalau untuk sore itu kayak ya disuruh nyuruh adik-adik tuh mandi, atau adik-adik tuh kan lagi asik main. Nah jadi kayak ya mama tuh marah-marah karena adek tuh kayak nggak nurut disuruh mandi gitu, masih sibuk dengan mainannya, masih sibuk dengan dunia permainan anak-anaknya gitu Bu. Kalau boleh Ibu tahu mamanya kerja apa ya? Mama sebagai guru Bu. Guru. Iya. Adakah orang di rumah yang biasanya membantu menenangkan suasana kalau ribut gitu? Ya, kalau untuk menenangkan paling kalau misal menenangkan tuh mama marah terus adik-adik udah diem, itu baru tenang Bu gitu. Kalau Ibu bertindak ya langsung. Ya, ibu yang bertindak, mama yang bertindak dulu baru ini suasana. Kalau Ananda bisa buat satu perubahan, kalau Ananda bisa buat satu perubahan kecil di rumah, apa yang ingin Ananda lakukan terlebih dahulu? Perubahan kecil, ya namanya juga adik-adik masih kecil ya Bu. Jadi kalau untuk perubahan mungkin buat adik-adik itu jadi lebih tenang, bilang kan, Dek, kakak mau belajar dulu nanti ya berisiknya, tolong mainnya agak jauhan dikit atau bisa main di luar rumah gitu Bu. Itu sih solusi yang bisa saya kasih Bu. Lebih menasihati ya. Ya benar sekali Bu, aku lebih menasihati adik-adik gitu. Jadi ya gitu deh. Dalam masalah pemahaman materi, apa Ananda ada mempertanyakan kepada guru terkait tugas yang Ananda pahami? Sebenarnya tidak ada sih Bu, saya bertanya pada guru. Lalu, apa yang sudah Ananda lakukan untuk mengembalikan fokus dalam belajar? Saya karena tidak paham materi itu, saya melakukan pembelajarannya di malam hari Bu. Karena belajar di malam hari itu lebih tenang gitu. Bagaimana hasil belajar Ananda di malam hari? Apa ada perubahan dalam diri Ananda sendiri? Sebenarnya kalau di malam hari itu lebih ke ngantuk ya Bu, karena udah malam, makanya itu sih permasalahan yang saya hadapi. Terus solusi yang saya kasih kayaknya kurang nyambung juga karena malam saya udah ngantuk Bu. Berarti Ananda itu mengalami permasalahan kesulitan fokus dalam belajar ya? Dan penyebabnya itu berasal dari internal serta eksternal. Dari segi internal tuh Ananda kesulitan fokus dalam belajar. Siapa aja yang mengetahui bahwa Ananda mengalami kesulitan fokus saat belajar? Ada sih Bu, satu teman dekat aku namanya Vira. Jadi Vira yang tahu ya karena kamu mengalami kesulitan. Iya Bu,
aku sering curhat cerita-cerita sama dia masalah ini gimana sih Fir gitu, kayak susah banget untuk fokus dalam belajar gitu. Terus apa dia memberikan solusi kepada Ananda? Dia memberikan solusi dengan ya kita bikin belajarnya di perpus saja katanya kan. Tapi ya kadang-kadang aku juga oke di perpus tuh ada ayam tentram, cuman kadang bosan juga Bu gitu. Bagaimana tanggapan mereka saat mengetahui Ananda mengalami masalah ini? Mereka ya Vira tuh dukung aku sih Bu, kayak kamu nggak bisa gini nih, mungkin atau kamu lagi jenuh, mungkin emang butuh apa namanya tuh refreshing, merelaksasikan pikiran kata Vira kan. Jadi ya dia dukung aku untuk nggak berlarut dalam kegagalan fokus dalam belajar. Siapa yang orang pertama yang Ananda rasa bisa Ananda ajak bicara tentang masalah yang sedang Ananda hadapi sekarang? Mungkin Vira itu temanku ya. Cuman dia satu-satunya teman yang dapat dipercaya. Ya menurut aku gitu Bu. Kalau masalah ini terus berlanjut, apa yang paling Anda khawatirkan akan terjadi? Ya paling khawatir ya kalau misalnya nilai aku turun nanti gimana Bu, yang ada nanti kayak ngecewain orang tua nggak sih Bu gitu, makanya nggak mau deh nilai aku turun. Jadi takut mengecewakan orang tua ya, Iya. dan takut dimarahi. Bukan itu sih, lebih ke takut nilainya turun Bu gitu. Nilainya berasal. Oh begitu. Dari permasalahan yang Ananda ceritakan ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa Ananda mengalami permasalahan kesulitan fokus dalam belajar ya. Dan penyebabnya itu berasal dari internal serta eksternal. Dari segi internal, Ananda kesulitan fokus dalam belajar dikarenakan Ananda tidak memahami materi dari tugas-tugas yang diberikan, namun Ananda tidak menanyakan materi yang tidak Ananda pahami kepada guru dan memilih untuk belajar mandiri. Dari segi eksternal, Ananda mengalami sulit fokus dalam belajar dikarenakan kebisingan yang terjadi di rumah dan sudah menjadi solusi atas permasalahan yang Ananda hadapi. Dengan menasihati adik-adik agar tidak membuat keributan yang mengakibatkan konsentrasi Ananda dari permasalahan tersebut, Ananda sudah mencari solusinya secara mandiri, namun solusi tersebut belum maksimal. Benar begitu Ananda? Benar Bu. Nah, jadi permasalahan yang Ananda ceritakan tadi, Ibu dapat memberikan solusi. Yang pertama, jika Ananda tidak memahami suatu materi yang diterangkan oleh guru, Ananda dapat bertanya kepada guru tersebut bagian mana yang Ananda tidak paham. Jangan diam saja, nanti di saat guru itu memberikan tugas, Ananda
akan mengalami kesulitan saat menyederhannya. Nah, yang kedua, Ananda dapat membicarakannya kepada orang rumah agar di saat Ananda sedang belajar dapat mengkondisikan rumah untuk tidak berisik selama Ananda belajar. Bagaimana perasaan Ananda setelah melakukan konseling hari ini? Saya mulai lega Bu, dan saya bisa menemukan solusi dari beberapa solusi yang Ibu berikan tadi. Nah, setelah ini apa yang akan Ananda lakukan agar Ananda bisa fokus dalam belajar? Saya akan melaksanakan solusi yang sudah Ibu berikan tadi. Dengan jika saya tidak mengerti tentang materi, saya akan bertanya Bu. Dan untuk di rumah mungkin saya bisa meminta kepada Mama untuk bisa mengkondisikan jika sedang bermasalah dengan adik. Nah, bagus, benar seperti itu. Selanjutnya Ananda berkomitmen seperti apa? Saya berkomitmen mulai sekarang, jika saya tidak mengerti materi, saya akan bertanya. Karena bertanya itu kita jadi paham. Kalau seperti ini kan kayak solusi yang saya kasih tadi itu, saya jadi kurang paham Bu. Nah, dari 1 minggu ke depan Ibu akan menanyakan kembali hasil dari cara perubahan belajar Ananda. Apa sudah dapat fokus dalam belajar atau belum? Baik Bu. Terima kasih ya Ananda waktunya hari ini. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari Ananda. Mari Ananda. Terima kasih Bu. Mari Ibu Anta. Mari Bu. Silakan.